Saya tertarik dengan sebuah cuplikan kehidupan santri kami. Ada seorang anak umurnya SMP kelas 1. Dia datang kepada kami, dipanggil kami di Dayah, "Abi, ini hewan kambing saya." "Punya siapa?" "Punya ayahmu." "Bukan." "Lantas punya siapa?" "Punya saya sendiri." "Dari mana engkau dapatkan?" "Saya minta dari ayah saya dulu saat diperanakkan kambing tersebut masih kecil, saya rawat ukuran 2 tahun. Untuk apa? Untuk saya sembelih di hari raya Aidil Adha." Coba bayangkan, anak kecil umur SMP belum balik, dia punya semangat yang luar biasa untuk menghadirkan hewan kurban. Kenapa? Karena dia pernah mendengar kajian dan ceramah daripada gurunya bahwa berkurban itu dibangkitkan satu kendaraan nantinya. Yang kita hormati Imam Syekh Masjid yang kita cintai, pengurus masjid, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Kami tertarik untuk membahas menyangkut dengan perihal udhiyah dan berkurban yang akan kita laksanakan beberapa pekan ke depan saat hari raya Aidil Adha nantinya. Namun sebelumnya mari kita awali dengan sebuah fenomena yang pernah terjadi pada bangsa dulu. Ada seorang hamba Allah bernama Qarun. Dia adalah pribadi yang sangat kaya. Namanya disebut sampai hari ini, walaupun ribuan tahun telah ditenggelamkan oleh Allah dalam dunia, diabadikan oleh manusia sebagai sebuah cerita, bukan untuk menyampaikan kebaikannya, melainkan disudutkan dalam kehidupan manusia. Apa yang menjadi topik dari kehidupan Qarun? Beliau adalah pribadi yang hidup miskin dulunya, minta diajarkan oleh Nabi Allah Musa, semoga sehingga bisa menciptakan emas. Tiba-tiba suatu waktu Nabi Musa ajari Qarun tersebut sehingga banyak hartanya, dan saat sudah bergelimang dengan harta, apa jawabnya? "Jangan engkau ajak aku untuk menyembah Allah, menyembah Tuhan, aku kaya karena diriku sendiri." Murka Qarun, ditenggelamkan dirinya beserta hartanya dalam perut bumi. Ada cerita yang menarik yang menjadi pelajaran yang patut bagi kita. Kala kehidupan Nabi Allah Muhammad, Nabi kita bersama, ada seorang sahabat bernama Sa'labah. Sa'labah ini juga merupakan seorang pemuda yang miskin. Dulunya tidak punya harta. Solat berjamaah harus bergantian dengan istrinya, karena cuma menggunakan sehelai kain sarung yang harus diganti dengan istrinya. Kalau dia tidak pulang izin kepada Rasulullah, maka istrinya tidak bisa melaksanakan ibadah solat. Dia datang ke hadapan Rasulullah, "Ya Rasul, ada apa Sa'labah? Doakan kepada Allah." "Apa yang aku doakan?" "Semoga Allah memberikan harta kepadaku untuk tenang aku beribadah." Dia didoakan oleh Rasul, "Ya Allah, Sa'labah merupakan pribadi yang simpatik kepadamu, yang beribadah luar biasa. Dia mau ya Allah supaya engkau berikan kelapangan harta untuk mampu beribadah, untuk meningkatkan kualitas ibadahnya kepadamu," kata Rasul. Dipenuhi pinta Nabi oleh Allah. Seketika Sa'labah diberikan hewan ternak. Dari siuro ke pelihara binatang ternak sampai lebih daripada jatah zakat. Kalau istilah unta itu ada lebih dari 5, sapi lebih dari 300, kibas, kambing lebih dari ratusan ekor. Saat Nabi Muhammad dengan para sahabatnya datang ke Sa'labah di kemudian hari saat dia sudah jaya, Sa'labah sudah mulai meninggalkan shaf jamaah di masjid. Sa'labah sudah jarang hadir ke majelis taklim. Datang Nabi bertanya, "Kemana Sa'labah? Kenapa dia tidak datang?" Diutus sahabat oleh Nabi Muhammad. Coba tanyakan. Bedah sahabat, tanya Mbak Sa'labah, "Kenapa engkau tidak lagi hadir ke masjid?" "Saya sibuk karena binatang ternak yang saya rawat tiap harinya makin banyak."
Apakah engkau akan meninggalkan saf ibadah? Sampaikan kepada Rasulullah, kalau aku sedang sibuk, pahamilah aku tidak bisa hadir ke masjid. Dulu sebelum ada harta, dia meminta, ya Rabb, berikan kelapangan supaya aku mudah beribadah. Ada harta diberikan oleh Allah Ta'ala, bukan malah meningkat kualitas ibadah, tapi menjauhkan diri dari Allah. Sehingga Nabi mendoakan, kalau demikian kehidupan Sa'labah, maka tenggelamkan, hilangkan semua hewan ternaknya, sehingga safan safa. Apa petik yang perlu kita petik dari dua cerita tersebut, hamba Allah? Kita hari ini sudah diberikan kelapangan oleh Allah, punya finansial yang cukup, punya jabatan, punya tahta, punya harta, gaji sudah menentu tiap bulannya. Ini sudah datang bulan-bulan dimanapun setiap mimbar disampaikan menyangkut dengan udhiyah, yaitu kurban pada hari raya Aidil Adha. Belum terbuka hati kita untuk menyiapkan satu hewan kurban, kita antarkan ke masjid, kita antarkan ke fakir miskin untuk mereka menyantap dan enak makan pada hari raya udhiyah. Bagaimana pesan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 28, faqulu minha, makanlah kalian daripada hewan ternakmu yang engkau sembelih, yang engkau korbankan, yang engkau jadikan sebagai udhiyah. Yang selanjutnya Allah berpesan, wa at'imu al-ba'isa al-faqira. Apa maknanya? Berilah makan orang yang terjerat dengan kepedihan, orang yang sengsara. Yang selanjutnya al-faqir, lagi yang fakir miskin. Maka kita harus terbuka mata batin hamba Allah, bahwasanya dari harta yang kita miliki setiap harinya, dari kerja yang kita lakukan, itu punya hak fakir miskin di sana. Jangan sampai anak-anak yatim fakir miskin ini menjelang hari raya Aidil Adha nantinya, mereka menjadi pribadi yang terlunta-lunta, menjadi pribadi yang tidak tahu kemana mencari sesuap nasi, menjadi pribadi yang terisolir dari kehidupan, yang terasing dari kehidupan kita. Tidak terbuka pikiran kita untuk memberikan hewan ternak kurban udhiyah kepada mereka. Dengan adanya udhiyah, bukankah itu akan menyambung tali silaturahmi kita, akan terbentuk kehidupan sosial yang sangat luar biasa. Orang yang kurang berada datang uluran tangan dari kita, kita berikan kepada mereka, sehingga orang-orang yang tidak pernah bisa merasakan indahnya daging megang, dengan adanya hewan kurban mereka bisa menyantap keenakan tersebut. Baik sampai tia mak megang icum beti yang katanya magun li anak-anak yatim yang na di samping rumah. Tapi cobalah hari ini kita upayakan, seberapa sih harta yang kita kumpulkan setiap harinya. Satu hewan ternak bisa kita antarkan ke masjid, yang cuma harganya kisaran antara 2 juta sampai 3 juta. Coba bangun kesadaran, satu kali gaji ataupun setengah dari gaji saya sisihkan untuk kurban di jalan Allah. Apakah ada contohnya? Bukankah kita tahu bahwa Nabi itu berkurban dalam hari raya Aidil Adha setiap tahunnya 100 ekor kambing atau kibas. 70 boh gesia kedua ke 20 boh gesia li Sayyidina Ali. Nabi Muhammad itu dermawan, Nabi Muhammad itu kaya. Jarang kita dapatkan orang yang menyembelih kambing sebanyak 100 ekor setiap tahunnya menjelang Aidil Adha. Tapi Nabi Muhammad sampai beliau menghembuskan nafas terakhir, beliau gemar bersedekah, apalagi berudhiyah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah disampaikan bahwa man kana lahu sa'ah, siapapun yang punya kecukupan, ke Medan tiap minggu, ke Jakarta per bulan, saat sudah punya awal bulan mereka belanja dengan keluarganya, menghabiskan harta puluhan juta, setiap keperluan akan mampu dia miliki. Man kana lahu sa'ah, siapapun yang punya keluasan, hartanya cukup, falam yudhi, tidak mau berudhiyah. Apa kata Rasul? Fala taqribanna musallana. Orang-orang yang punya kecukupan, hartanya luar biasa, gajinya di atas rata-rata, tidak mau berudhiyah, tidak terbuka batinnya untuk mengantarkan hewan ternak untuk hari raya Aidil Adha. Apa kata Rasul? Jangan dekat-dekat kepada tempat kami beribadah.
Kalau kita bangun pikiran logika yang jelas, orang pikiran yang sehat, mereka akan berfikir jamun menyekamo udip masa Nabi. Nah harta han kamu tim untuk berudhiyah, tidak mau kami berudhiyah. Apa kata Nabi? Jangan hadir ke masjid kami untuk solat berjamaah. Nabi hanagala. Nabi tidak suka kepada orang yang pelit. Nabi tidak suka kepada orang yang kikir. Nabi tidak suka kepada orang yang punya harta, tapi dia mengkonsumsi harta tersebut dengan sendirinya. Hana cok kambing, hana cok harta, hana cok hewan ternak juk kepada fakir miskin, supaya mereka bisa merasakan indahnya hari raya Aidil Adha. Maka ini perlu persiapan yang hanya tinggal 1 bulan ke depan. Semoga di tempat-tempat di marbot masjid, orang-orang yang mengurus masjid, tercatat nama kita sebagai orang yang mengantarkan hewan kurban pada hari raya Aidil Adha ini, hamba Allah. Bagaimana manfaatnya Ustaz? Manfaat daripada hewan kurban itu sangatlah luar biasa, sebagai motivasi bagi kita berupaya untuk menghadirkan kurban terbaik pada hari raya Aidil Adha ini. Nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar tidak ada satu kendaraan pun terbaik. Walaupun di dunia kita naik Avanza, Pajero Sport dan kendaraan yang lainnya, di yaumil qiyamah itu akan sia-sia, tidak bisa menemani kita. Ada kendaraan terbaik, apa itu? Itulah hewan kurban, hewan ternak, hewan kurban yang kita sembelih di hari dunia dulu. Saat di yaumil qiyamah di padang mahsyar akan berdiri tegak di dekat kita. Saat itu kita berkata, man anta, siapakah engkau? Kenapa demikian? Dijawab oleh hewan kurban. Man ana, siapa saya? Dengan penuh rasa kaget. Ana kurbanuka, saya ini adalah kurbanmu. Alladzi qarrabtani fi yaumi Aidil Adha, yang engkau sembelih dulu dengan penuh keikhlasan di hari yaumi Aidil Adha, di hari raya Aidil Adha. Apa jawabnya? Irkab ala dhahri, naiklah di atas punggungku, kita berjalan melewati padang mahsyar. Siapa yang tidak bahagia? Tidak ada satu kendaraan pun yang mampu membantu kita. Namun kalau kita sembelih satu hewan ternak di dunia dengan penuh keikhlasan, Allah ganti dengan kendaraan yang layak di yaumil qiyamah. Saat kita bangkitkan di padang mahsyar, dekat mentari di atas kepala hanya 1 jengkal. Orang lain memikirkan nasibnya diri sendiri. Tidak ada sahabat, tidak ada keluarga, tidak ada ayah, tidak ada mama. Semuanya lari dari kehidupan kita. Yang ada hanya kendaraan yang kita jadikan sebagai hewan ternak. Dia akan membantu kita di yaumil qiyamah. Kita melambaikan tangan kepada keluarga saudara kita yang pelit. Kita lambaikan tangan kepada orang-orang yang kikir masa di dunia, punya harta, tidak mau memberikan investasinya, tidak mau memberikan hewan kurbannya. Maka hari ini mari kita buka kesadaran kita untuk menyediakan harta terbaik untuk kurban kita di hari raya Aidil Adha. Saya tertarik dengan sebuah cuplikan kehidupan santri kami. Ada seorang anak umurnya SMP kelas 1. Dia datang kepada kami, dipanggil kami di Dayah, Abi, ini hewan kambing saya. Punya siapa? Punya ayahmu? Bukan. Lantas punya siapa? Punya saya sendiri. Dari mana engkau dapatkan? Saya minta dari ayah saya dulu. Saat diperanakkan kambing tersebut masih kecil, saya rawat ukuran 2 tahun. Untuk apa? Untuk saya sembelih di hari raya Aidil Adha. Coba bayangkan, anak kecil umur SMP belum balik, dia punya semangat yang luar biasa untuk menghadirkan hewan kurban. Kenapa? Karena dia pernah mendengar kajian dan ceramah daripada gurunya bahwa berkurban itu dibangkitkan satu kendaraan nantinya. Ada cerita di tetangga kehidupan kita di wilayah Birin, ada seorang namanya kegiatannya adalah penjual kangkung. Punya istilah bahasa Aceh katanya poblo rumpun. Tiba-tiba dia sisihkan hartanya untuk dibeli 1 kibas atau kambing. Saat datang hari raya Aidil Adha, diantarkan kambing tersebut ke marbot masjid. Ikut-gekun baurungnya nyompat kurban long lunjuk bakdraw ni untuk nusia. Panepeng long pesapat selama tidun. Kalau kita mau, kita akan mampu. Tapi mustahil akan terwujud bila tidak ada kemauan dalam kehidupan kita, hamba Allah. Hari ini saat kita mau mengeluarkan harta, kita ingat, saya ingin beli handphone baru.
Saat kita ingin memberikan harta untuk udhiyah, saya ingin beli baju baru, selalu datang rayuan untuk memenuhi hasrat kita dalam kehidupan. Maka kita harus rubah mindset hari ini. Harta inilah yang akan kekal abadi di yaumil qiyamah. Saat kita berada di padang mahsyar, dialah yang akan mampu membantu kita. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan kualitas kita untuk beribadah kepada Allah, lebih-lebih menjelang hari raya Aidil Adha ini yang masih ada waktu kurang lebih 1 bulan. Kita siapkan hewan ternak, kita siapkan udhiyah kita siapkan kurban kita yang akan menjadi manfaat bagi pribadi kita di yaumil qiyamah. Harta terbaik, kendaraan terbaik yang mampu membantu kita melewati panasnya padang mahsyar di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semuanya kita akan menjadi pribadi yang sanggup dan mampu melaksanakan udhiyah pada hari raya Aidil Adha ini, hamba Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.